Mari kita langsung saja membuka Alkitab kita hari ini dari Yohanes pasalnya yang ke-11. Kita akan membaca ayat 1 hingga ayat yang ke-15 saja. Yohanes pasal yang ke-11 ayat 1 hingga ayat ke-15. Nah, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu dan jemaat sekalian dan saudara bisa menyimaknya di Alkitab masing-masing. Demikianlah firman Tuhan buat kita. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Dia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus saudara kita telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Demikianlah firman Tuhan. Kita berbahagia kalau kita menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, saudara sekalian, tema kita hari ini adalah kasih dan kedaulatan Tuhan. Saya nggak tahu berapa banyak Anda mungkin mendengar khotbah tentang kedaulatan Tuhan atau mungkin mengikuti seminar yang terkait dengan kedaulatan Tuhan. Saya yakin ini adalah sebuah tema ya yang nggak gampang ya. Saya yakin juga kalau Anda bicara kepada orang yang percaya agama apapun ya, pasti mereka akan percaya bahwa Allah itu Allah berdaulat ya. Allah yang berdaulat. Allah itu kalau nggak berdaulat, natur Allahnya itu hilang sudah ya. Jadi kedaulatan Allah itu melekat. Kita bisa menyembah Allah karena dia itu berdaulat. Berdaulat dalam arti kata dia menetapkan segala sesuatu tanpa harus ada intervensi apapun dan siapapun di luar dirinya. Jadi Allah adalah Allah yang di dalam dirinya berhak menentukan segala sesuatu di dalam hidup ini. Maka kita seringkali mendengar istilah takdir, tahu ya? Ya kan ada lagunya takdir memang kejam gitu ya. Ya, lalu mungkin nasib di tangan Tuhan ya. Ada berapa artis yang mungkin pernah Anda dengar di interview ya, kawin cerai, ditanya kenapa kok kawin cerai. Nah, jawabannya adalah sudah nasib ya. Ini adalah suratan yang di atas sana ya. Yang seakan-akan kemudian mengeliminasi tanggung jawab dan kehendak bebas manusia. Seakan-akan kedaulatan Tuhan adalah Tuhan suka-sukanya sendiri, dia mau-maunya sendiri. Ya, sehingga kita pada waktu mau mengikuti tentang kedaulatan Tuhan, kita sulit sekali untuk memahami. Padahal kita tahu bahwa Allah yang berdaulat adalah Allah yang mendesain segala sesuatunya dengan baik. Katakan dengan baik, saudara. Amin ya, dengan baik ya. Tapi apa yang terjadi dalam hidup, apakah selalu baik? Tidak, saudara. Jadi waktu kita harus bisa menerima kedaulatan Tuhan, kita itu sulit sekali menerima kedaulatan Tuhan ketika hal yang buruk, itu kita percaya Allah yang berdaulat dan mengaturnya, tapi itu tidak sesuai seperti yang kita harapkan gitu. Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan kepada Tuhan, "Tuhan, kalau engkau mendesain segala sesuatunya dengan baik, engkau Allah yang berdaulat, lalu kemudian kenapa hidup saya itu penuh dengan masalah, penuh dengan pergumulan?" Kalau Allah adalah Allah yang berdaulat, lalu dia mendesain segala sesuatu, mengatur segala sesuatu dengan baik, harusnya semuanya berjalan dengan smooth. Sehingga kita yang berjalan dengan garis kronologis, urutan waktu, ya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan seterusnya, kita adalah akumulasi dari perjalanan masa lalu. Dan di dalam masa lalu kita ada banyak hal yang mungkin kita sesali. Makanya saya akan mulai bagian ini dengan kalimat sekiranya, pengandaian, ini dia. Pengandaian negatif
berakibat pada traumatis, dapat mengakibatkan stres, kecemasan, depresi, masalah emosional, seringkali mempengaruhi kesehatan mental, kesejahteraan individu, pengandaian yang terkait dengan masa lalu, dapat mempengaruhi persepsi tentang dirinya sendiri. Saya tahu mungkin ada hadir di sini atau mungkin online yang bergumul dengan sebuah keputusan yang mungkin hari ini Anda bertanya gini ya, seandainya gue gak cerai sama nih orang, mungkin hidup gue gak akan seperti ini. Kalau gue gak memutuskan untuk berpisah dengan orang tersebut, entah itu suami atau istri dan seterusnya, mungkin hidup gue akan lebih baik. Kalau misalnya saya gak ngambil bisnis ini Pak, mungkin kerugiannya gak akan seperti ini. Semua hal-hal yang mungkin kita ngomong di dalam masa lalu, terkait dengan keputusan di masa lalu kemudian kita hari ini berpikir tentang kalau Allah berdaulat, mengatur segala sesuatunya, lalu kemudian kenapa saya hari ini hidup di masa kini, tapi dengan bayang-bayang masa lalu. Sudah coba Anda pikirkan sejenak ya, apa yang Anda pernah putuskan di masa lalu Anda mulai sesali. Seandainya gue gak nikah ya sama nih orang, aduh kayaknya hidup gue bakal lebih bahagia gitu ya. Coba kalau sama mantan, sama yang sono, yang sini, yang sana, wah banyak hal sudah ya. Jadi makanya gak aneh kalau ada beberapa orang tertentu karena alasan reuni, lalu kemudian CLBK. Cinta lama belum kelar. Ya, cinta belum kelar, lalu terjadilah dengan sebuah mimpi-mimpi tertentu, dan berharap bahwa hidupnya akan lebih baik kalau dia bisa memperbaiki masa lalunya dengan sesuatu keputusan yang lebih baik. Saya juga gak tahu berapa banyak mungkin dari kita hari ini datang dengan sebuah gambaran seandainya dan seandainya dan seandainya. Dan ini sudah terjadi di dalam Maria dan Marta. Jadi kalau kita melihat Alkitab yang kita baca, Maria dan Marta pada pasal 11 ayat 1 itu dituliskan, Lazarus sakit. Maria dan Marta mengirimkan kabar kepada Yesus. Nah masalahnya adalah terjadi ketika kalau kita membaca ayatnya yang ketiga ya, Lazarus yang sakit itu saudaranya, kedua perempuan itu mengirim kabar, lalu ayat yang keempat, ia mendengar. Yesus langsung ngasih sebuah alasan, penyakit itu tidak akan membawa kematian dan seterusnya. Tetapi yang lebih menariknya adalah kalimat yang mungkin buat kita tuh kayak gak terima aja gitu. Ayat yang ke-6. Setelah didengarnya Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi. Jadi Yesus tuh sengaja delaying time gitu loh. Harusnya tuh gini loh, ini ada orang sakit nih emergency call. Marta dan Maria di kontak handphonenya nomor 1 kalau ada sesuatu itu Yesus. Bukan dokter A, bukan rumah sakit, bukan ambulans, enggak. Maria dan Marta tuh sadar, ini Lazarus sakit, satu-satunya tempat kita berharap adalah Yesus. Dan it's good, dan bagus gitu. Dan mereka mengirim kabar kepada Yesus. Tapi waktu Yesus mendengar berita itu, Yesus ngomong begini, enggak deh, enggak akan membawa kepada kematian lah. Gue nunggu deh, sampai 2 hari lagi. Sudah, Anda pernah gak sih gini, berharap kepada seseorang di dalam konteks yang emergency, betul-betul urgent, berharap kepada seseorang yang Anda tahu, nih orang tuh bisa diandalkan. Lalu begitu mendengar ceritanya, dia malah mikir gini, santai, gak apa-apa, besok aja deh. Tahu gak sih, gemes gak sih? Kan gemes ya, tahu gak sih? Kan, ini nih udah mau mati tuh kan. Ya tahu gak sih, di ICU ini nih. Ini udah semua mesin tuh udah jalan. Ini udah hitungan jari aja, hitungan menit aja gitu loh. Maria dan Marta tuh dalam desakan. Tapi waktu dikasih tahu kepada Yesus, Yesus ngomong 2 hari lagi. Makanya gak aneh ketika Yesus ketemu dengan Maria dan Marta ayat 25 dan 32 menyampaikan kalimat yang sama. Kalimatnya apa? No. Dia ngomong, Tuhan, lu kalau datang lebih cepat Tuhan. Gak bakalan kayak gini. Tuhan gak tahu betapa rempongnya. Kontak Aryo, cari peti mati, tahu gak sih? Nyiapin kacang, gak sih? Ya. Nutup jalan. Kan betul gak sih? Kan orang mati kan begitu tuh. Ya. Kita tuh deg-degan, stres, kena mental, dan lain sebagainya. Tuhan, seandainya kamu datang lebih cepat, harusnya semua kejadian itu gak akan terjadi Tuhan. Dan yang menarik Yohanes mencatat, Yesus bukan karena gak ada kerjaan, bukan gak ada, gini. Kalau Yesus misalnya ya lagi sibuk, ngerti gak sih ya? Ya, ada yang lebih penting, urusan surgawi, ya bener gak sih? Ya malaikat berkelahi misalnya di surga. Terus Yesus tuh harus ngurusin dulu gitu ya. Mungkin kalau dia sengaja menunda kita bisa ngerti. Oh iya Tuhan kita ngerti masih ada yang lebih penting masalah surga. Kan begitu ya.
Tapi kan ini gak ada gitu loh. Dan dia sengaja menunda gitu loh. Dan inilah di sini sebuah poin. Poinnya adalah, ya Tuhan berdaulat, suka-sukanya Yesus gitu loh. Mau datang 2 hari lagi kek, 3 hari lagi kek, seminggu lagi kek, urusan lo apa gitu loh. Dan inilah yang kita kadang-kadang gak bisa terima. Makanya setiap kali kita menghadapi banyak hal, kita berkata seperti Maria dan Marta, Tuhan seandainya. Saya pernah satu pengalaman, ya melayani orang yang meninggal, jemaat yang meninggal. Oke. Orang yang meninggal ini, maaf ya sekali lagi ya, saya disclaimer, saya bukan ngomong tentang body shaming, badannya gemuk, ya suka makan. Akhirnya dia meninggal karena serangan jantung. Usut punya usut, kenapa? Kenapa? Ya kebanyakan makan udang, ya babi dan teman-teman gitu ya. Setelah selesai, terjadilah percakapan di mobil. Ini percakapan di mobil orang awam ya please ya. Ini bukan ngegibahin orang mati ya, enggak ya. Tapi dia ngomongnya begini, sayang ya, seandainya ada yang ngasih tahu ini orang, itu kalau makan tuh diatur. Seandainya istrinya itu agak cerewet, setiap kali mau makan, sini piringnya, udah kebanyakan. Bener gak sih? Di sini ada yang istri begitu gak sih? Kalau ada begitu ya suami mengucap syukur loh, beneran ya. Ini istri enggak, makan lagi, mau beli makan lagi, akhirnya sakit. Dan kemudian meninggal. Di dalam percakapan muncullah pertanyaan 1000 umat. Anda tahu pertanyaannya? Dia tanya, Pak Joy, ini orang mati karena memang Tuhan mau panggil atau karena dia mati sendiri? Coba jawab. Kalau seandainya dia jaga kesehatan kan gitu ya, betul gak sih? Seandainya dia gak makan berlebihan, seandainya dia gak gemuk, harusnya dia gak mati kan? Halo? Betul gak sih? Jadi ini orang mati karena memang Tuhan mau panggil atau memang karena salahnya ini orang. Ayo kasih jawaban. Yang bisa kasih jawaban kasih voucher nih kalau benar. Jawabannya apa coba? Ya saya balik bertanya, saya bilang begini, maaf. Ada gak orang yang nge-gym tiap hari, suplemen, minum whey protein, gokil ya. Fitness, mamen ya, tau gak sih? Ya, terus mati, ada gak? Ada. Jadi kadang-kadang tuh ada sebuah bagian gitu tuh berpikir, ini salahnya siapa nih? Kalau memang Tuhan berdaulat, Tuhan akan membuat saya itu aman-aman saja, safe saja, ya udah. Abis ini ke Malang, coba ya. Kalau yang bawa Pajero, tekan sampai habis. Pajeronya 220 sampai mentok ya. Dan kamu bilang Tuhan berdaulat, kalau Tuhan bilang saya gak akan mati, pasti saya gak akan mati. Begitu kan gak juga kan, betul gak sih? Jadi waktu kita ngomong tentang kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia, kadang-kadang kita ada di dalam sebuah pergumulan yang memang tidak gampang gitu loh. Dan waktu itu muncullah kalimat yang menarik ayat 5 dan 6. Kalau kita membaca bagiannya, ketika Yesus menunda, kalimatnya menarik. Yesus memang mengasihi Marta. Jadi walaupun Yesus itu menunda untuk datang, Yesus mengatakan, aku mengasihi Marta. Seakan-akan Yohanes pada kisah ini ingin menjelaskan gini, kamu gak akan pernah bisa mengerti kedaulatan Tuhan kalau Anda tidak bisa memahami kasihnya. Walaupun dia itu berdaulat, bisa mengatur segala sesuatu, tetapi pengaturan dia itu berjalan bersamaan dengan kasihnya. Jadi kasih dan kedaulatan Tuhan itu harus berjalan bersamaan, saudara sekalian. Maka pada waktu kita belajar tentang kisah Maria dan Marta ini, kita sadar kedaulatan Tuhan dengan kasih walaupun kita ngerti. Apa itu cinta kasih Tuhan, Yesus mati di atas kayu salib menembus dosaku dan dosamu, itu pun ditetapkan oleh Tuhan. Jadi jangan tanya begini, Tuhan engkau berdaulat, engkau harus mengatur hidupku lebih baik, tidak menderita. Bro, gua kasih tahu, Yesus mati itu ditetapkan oleh Allah dengan cara apa? Menderita, saudara. Jadi Allah yang berdaulat sendiri mengatur, mendesain bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini dalam penderitaan, di dalam keberdaulatannya. Arthur Pink ngomong kalimat yang menurut saya ya ini harus kita ngerti ya. Kedaulatan Allah bukanlah suatu kebenaran dapat kita yakini dengan usaha kita sendiri. Kita tak akan dapat mempercayainya melalui proses pemikiran alami apapun. Kita tidak dapat memiliki keyakinan itu hanya dengan membaca sebuah buku. Seseorang bisa saja membaca Alkitab seumur hidupnya. Tapi jika berpegang pada pengertiannya sendiri, ia tidak akan pernah menemukan kebenaran ini. Jadi waktu kita ngomong kedaulatan Tuhan, ini sesuatu doktrin yang sangat dalam. Kita bisa terima Allah berdaulat,
Tapi kita nggak bisa terima ketika Allah berdaulat itu melakukan sesuatu yang bagi kita itu buruk. Yang sulit untuk kita bisa terima. Maka waktu kita bilang tentang kedaulatan Allah, beberapa Alkitab saya akan tunjukkan. Yang pertama adalah kedaulatan Allah dalam peristiwa penyaliban Yesus. Lukas 22:22. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Pertanyaan, kapankah Yesus datang ke dalam dunia ini? Ketetapan kedaulatan Tuhan menetapkan Yesus akan datang ke dalam dunia itu kapan? Dalam kekekalan kan? Betul nggak? Kenapa Yesus datang ke dalam dunia ini? Menebus? Menebus? Dosa. Berarti dosa sudah ada sejak kapan? Dalam ketetapan Allah. Aduh, bisnis gue udah susah, keluarga gue susah, datang ke gereja dapat khotbah susah, bunuh aja lah diriku. Ini pertanyaan yang sering saya dengar dari anak muda. Menurut teman-teman, Bapak Ibu jemaat sekalian, kapankah surga dan neraka itu diciptakan? Oke, silakan. Kapan surga dan neraka diciptakan? Pada waktu Allah menciptakan segala sesuatu, Allah menciptakan bumi dan segala isinya, Allah menciptakan surga dan neraka? Amin? Tadi yang di KU1 ngomong, amin Pak. Oh, ada yang semangat ya. Saya bilang gini, gantiin saya deh jadi khotbah di sini gini kan. Jawabannya, bener gak sih? Kapankah surga dan neraka? Anda kalau jawab, sebelum manusia ada, sebelum manusia itu dalam dosa, Allah sudah membuat surga dan neraka, berarti konsekuensinya apa? Berarti sejak awal, Tuhan ingin menetapkan orang masuk neraka. Betul? Kayaknya kok gak bisa ya? Maksudnya, kayak gak dapat aja gitu. Masa gitu sih jawabannya? Oh kalau gitu gini, surga dan neraka itu ada ketika manusia jatuh dalam dosa. Betul ya? Wah Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan baik. Lalu kemudian manusia jatuh dalam dosa. Waduh Tuhan mikir. Ini gimana nih? Gue udah bikin baik tapi jatuh dalam dosa. Wah dia kumpulin semua malaikat. Wah ya, rapat sinode. Bro gimana nih? Ada usul gak? Nih manusia jatuh dalam dosa. Waduh yang satu ngomong binasakan aja. Kayaknya gak dapat deh. Ada lagi ide lain. Wah ada yang ide satu. Tuhan bikin aja surga dan neraka. Terus Tuhan mikir. Keren juga ide lu. Oke deh kalau gitu. Ya, ayo kita buat tim, kita buat surga dan neraka. Kayak gitu. Bisa terima gak sih asumsi itu? Ini ada orang gak sih? Atau ada? Saya ngomong-ngomong sendiri. Tiba-tiba ini ngomong apa sih Pak Jo ini? Anda anggap gak sih? Surga dan neraka itu kapan? Jadi seakan-akan waktu Yesus ditetapkan datang ke dalam dunia ini kan dalam kekekalan. Betul gak? Betul gak? Nah untuk apa dia datang ke dalam dunia ini? Untuk menebus dosa kan? Berarti pada saat yang sama di dalam keberdaulatannya Allah menetapkan di dalam plannya ada dosa. Aduh udah mulai gusbam nih. Wah kayaknya sesat nih. Sabar. Sebenarnya di dalam teologi ada yang namanya permissive will of God. Allah bukan pencipta dosa. Allah bukan sumber dosa. Allah menciptakan segala sesuatu dengan baik. Sama filosofi paling sederhana adalah Anda hanya bisa mengerti gelap kalau ada terang. Tentu ada belajar ini. Tidak perlu menciptakan gelap. Kenapa? Karena kalau terang itu hilang, maka di sana ada gelap sudah. Tuhan tidak pernah menciptakan dosa, nggak pernah. Yang Tuhan ciptakan adalah kebaikan sudah. Dan pada waktu kebaikan itu rusak dan mencapai titik nol, di sanalah dosa sudah. Dan Alkitab mencatat itu berkali-kali. Ayub pasal 2, pada waktu istrinya itu ngomong kepada Ayub, kutukilah Allahmu. Anda tahu Ayub jawab apa? Dia bilang, masakan kita hanya bisa menerima yang baik dari Tuhan tapi tidak yang buruk. Tapi yang menariknya lagi kalimat berikutnya, Ayub tidak berdosa ketika dia mengucapkan dalam bibir. Sudah ini kedaulatan Tuhan. Di dalam keberdaulatannya, Tuhan bisa mengizinkan dosa, mengizinkan kesalahan, mengizinkan pelanggaran, supaya apa yang menjadi desain Allah itu terjadi. Pernah ingat kasusnya Yakub dan Esau? Yang dipilih siapa? Yakub kan? Yakub anak keberapa?
Anak kedua kan? Ini kan jadi problem kan? Kalau memang misalnya Yakub yang mau dipilih, kenapa nggak Tuhan bikin Yakub nomor 1? Anda tahu konsekuensinya? Kalau Yakub nomor 2, Esau nomor 1, terjadilah apa? Konspirasi kan? Mamanya jalan-jalan ke TP, terus ada Zara kan? Lihat jaket berbulu, oh ini keren nih. Timbullah muncul ide kan gitu. Gue pakai nih buat anak gue sayang sama Yakub nih. Supaya dia apa? Nanti kalau ditanya babenya dibilang, ini siapa? Esau. Pegang, oh berbulu, padahal dia beli dari TP. Gitu kan? Kan gak harus ada itu, ngerti gak sih? Kalau memang Yakub yang memang dipilih, ya Yakub jadi nomor 1 gitu loh. Kenapa sih kok Tuhan tuh kok jelimet gitu loh. Tapi inilah kedaulatan Tuhan. Ini kedaulatan Tuhan. Kita tuh manusia gak bisa kayak sok-sok pinter, sok-sok bisa, sok-sok iye tau gak sih. Tuhan mestinya gini, sini Tuhan, sini gue ajarin caranya gini loh. Gak bisa, dia adalah Tuhan yang berdaulat. Dia mengatur segala sesuatunya. Jadi menariknya, kedaulatan Allah di dalam keselamatan kekal manusia. Saya tahu ini mungkin sekunder doktrin. Tapi bagi saya tetap percaya predestinasi. Anda tidak percaya, it's okay. Ya selama kita percaya Injil, kita percaya bahwa Yesus satu-satunya juru selamat, kita percaya Allah Tritunggal, satu hakikat tiga pribadi. Oke, itu semuanya primer. Tapi saya percaya predestinasi. Kenapa? Karena kalau Anda percaya keselamatan adalah anugerah, konsekuensi logis dari anugerah adalah dipilih. Anda tahu? Anugerah kan gitu ya, diberikan kepada orang yang tidak layak mendapatkannya. Kalau tidak layak mendapatkannya, kita semuanya tidak layak, betul? Nah saya memberi. Karena saya memberi, saya memilih. Dan Alkitab menjelaskan tentang kedaulatan Allah dan keselamatan. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan, belum melakukan yang baik atau yang jahat. Supaya apa? Rencana Allah tentang pemilihan diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilan. Maka saya dalam posisi teologi Allah memilih bukan di dalam foreknowledge tapi foreordain. Bukan Tuhan itu tahu, oh si Joy nanti ke depan bakal bertobat, maka gue pilih. Bukan kemahtahuannya. Tapi dari awal dia sudah menetapkan bahwa saya akan dipilih. Tapi dalam perjalanannya saya berantakan hidupnya, pemilihan Allah kepada saya tidak berhenti, tidak berubah. Itulah amazing grace. Saudara, kedaulatan Tuhan, saudara. Bukan hanya sekedar di dalam bagian itu, dalam hidup sehari-hari. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun tidak daripadanya tidak akan jatuh di luar kehendak Bapa. Saudara, saya bisa tunjukkan berapa banyak lagi ayat di dalam Alkitab yang menunjukkan Allah yang sovereign, Allah yang berdaulat, memutuskan segala sesuatu di dalam bagian kehendaknya. Tapi dalam kisah ini kita bisa belajar sesuatu hal yang menarik. Tapi sebelum lebih dalam, ini adalah salah pahamnya. Kedaulatan Tuhan seringkali menghilangkan tanggung jawab manusia. Ya sudah deh. Kalau Tuhan memang milih ya udah gak usah PI. Gak usah memberitakan Injil. Gak begitu bro. Kalau memang Tuhan itu pegang masa depan saya, ya sudah gue harus kerja. Gak gitu. Kalau memang Tuhan pengen saya itu menikah, ya udah gue di kamar aja. Mandi, makan, doa, puasa, makan, mandi, makan, puasa. Terus begitu ya. Sampai suatu kali kelak Anda berharap ada malaikat datang ketok pintu rumahmu. Ini pasangan, sana kawin. Kalau memang Tuhan mau gua kawin, dibawain. Enggak gitu loh. Selalu ada bagian kedaulatan Tuhan dan bagian kita. Tanggung jawab bebas manusia. Maka dalam konteks ini, ini dia. Tidak harus dihafal, ya. Tapi ini bagian yang penting. Libertarianisme adalah orang yang menjunjung tinggi kebebasan manusia. Yang repotnya adalah di dalam konsep keselamatan, libertarianisme percaya bahwa manusia dengan kehendaknya masih bisa pilih Tuhan. Gimana mungkin? Alkitab mengatakan kita ini sudah mati. Mati saudara. Anda tahu mati gak sih? Bukan pingsan saudara, mati. Jadi kalau mati, kita gak punya kepedulian apapun tentang yang namanya tuh heavenly will. Kehendak Allah yang surgawi gak punya kita. Jadi kehendak bebas manusia itu sudah mati. Tapi dalam bagian lain ada yang determinisme. Yang percaya bahwa segala sesuatu Tuhan sudah tetapkan, kita gak usah ngapa-ngapain. Nah kita percaya compatibilities. Maksudnya apa sih? Kita percaya Alkitab mengajarkan kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia berjalan beriringan. Katakan amin saudara. Kok gak ada yang ngomong? Amin saudara.
Alkitab mengajarkan begitu. Allah itu berdaulat mengatur segala sesuatu. Tetapi dalam bagian yang lain Tuhan tetap meminta manusia untuk bertanggung jawab atas apa yang dikerjakan. Tuhan itu tetap mengatur segala sesuatu, tetapi kita itu punya bagian untuk melakukan menjadi bagian kita. Kita gak punya banyak waktu untuk menjelaskan ini, tapi yang inilah pesan yang kita dapatkan tentang kedaulatan Tuhan. Dari kisah Maria dan Marta, kita mendapatkan sebuah penjelasan ketika Yesus mengatakan, aku mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Menjadi sebuah highlight penting ketika dia sengaja mendelay waktu untuk ketemu Maria dan Marta menyembuhkan Lazarus. Tapi pada saat yang sama, Yesus mengatakan, aku mengasihi Marta. Aku mengasihi Lazarus. Jadi waktu kita percaya Allah adalah Allah yang berdaulat. Di dalam desain Allah, keberdaulatan Allah. Dia mengatur segala sesuatu. Pengaturannya didasarkan dengan kasih. Beberapa orang sulit untuk menjelaskan ini. Kenapa? Karena dia merasa harusnya Tuhan bisa lebih cepat. Di dalam kedaulatannya Tuhan bisa membiarkan kita mengalami pergumulan, tapi tidak pernah meninggalkan kita. Saya punya tante, saudara, anak pertamanya laki-laki, sakit. Dan long story short dia meninggal. Ketika kami datang dan ngomong, tante ini ngomong, kalau Nadia itu datang lebih cepat, kalau dia nyetir lebih cepat, kita sampai di rumah sakit lebih cepat, mungkin dia tidak akan meninggal. Jadi saya tahu ini pertanyaan atau pergumulan, ungkapan memang di dalam masa grief ya, masa duka. Tapi pernahkah Anda berpikir hal-hal yang sedemikian ya? Seandainya saya tidak memilih dia menjadi pasangan hidup saya, mungkin hari ini saya nggak kena KDRT. Saya nggak akan pernah dianiaya oleh orang yang pada awalnya itu baik, bagus, tidak menunjukkan segala sesuatu. Setelah menikah 2-3 tahun, muncullah gejala mental yang saya tidak pernah predik. Tiba-tiba dia main tangan. Saya mendengar beberapa pernikahan, ini luar biasa saudara. Ini bukan kisah-kisah baru saudara. Menikah 5 tahun, suaminya selingkuh. Dan yang lebih parahnya selingkuh dengan pria lain. Out of nowhere, ditanya pacarannya berapa lama, kurang apa? 5 tahun. Dalam satu titik, Tuhan kenapa sih kamu tuh gak kasih sign apa, kasih tanda apa, pergumulan apa, sehingga saya harus menghadapi fakta yang seperti ini. Tapi yang menarik pada waktu kisah Maria dan Marta, Anda tahu nanti kalau Anda membacanya lebih lanjut lagi kita akan jelaskan. Ketika Yesus mendengar dan dia delaying time 2 hari. Tapi pada saat yang sama dia mengatakan aku mengasihi Marta. Kita baca sama-sama kalimatnya. 1, 2 ya. Dalam kedaulatannya Tuhan bisa membiarkan kita mengalami pergumulan. Namun tak akan pernah meninggalkan kita saat menghadapi pergumulan itu. Saudara sekalian kalau Anda membaca bagian membiarkan tapi tak pernah meninggalkan. Dan Anda mulai berpikir ulang tentang siapa Tuhan. Karena Yesus di atas kayu salib. Bapak bukan hanya membiarkan Yesus mati di atas kayu salib disiksa. Tapi juga Bapak meninggalkan Yesus. Ketika Yesus di atas kayu salib berkata, Eloi, Eloi lama sabachthani. Bapak menutup matanya terhadap Yesus anaknya sendiri. Saudara, Yesus dibiarkan, ditinggalkan. Supaya di dalam kematiannya kita dibiarkan, tak pernah ditinggalkan. Jadi berputar cara berpikirnya saudara. Ketika kita ngomong Tuhan, Engkau berdaulat, harusnya Engkau mengatur segala sesuatu dengan baik. Engkau Allah yang maha kasih, harusnya dengan baik. Pertanyaannya sederhana, Bapak mengasihi Yesus enggak? Halo? Bapak mengasihi Yesus enggak? Tentu saja Bapak mengasihi Yesus. Di dalam kedaulatannya justru Bapak mengasihi Yesus. Dan membuat Yesus datang ke dalam dunia ini bukan dalam kemewahan saudara. Di dalam kesederhanaan, hidupnya sulit sekali saudara. Begitu dia mati, dia tidak punya kuburan, dipinjamkan kuburan saudara. Alkitab mengatakan serigala punya liang, burung punya sarang. Anak manusia tidak punya tempat menaruh kepalanya. Halo? Ini Allah saudara, yang berdaulat saudara. Dia berhak memilih segala sesuatu yang bisa menyenangkan dirinya. Di dalam kedaulatannya, dia bisa menyatakannya dengan cara yang lain. Tapi Yesus justru memilih di dalam kedaulatannya untuk menderita. Di dalam kesederhanaan. Jadi menurut saya ya, kalau Anda percaya kedaulatan Allah,
dan masih komplain dengan hidup Anda, mungkin kita harus berpikir ulang. Melihat kepada Yesus, saudara. Melihat kepada Injil. Kalau Anda melihat kepada Injil, Anda tidak bisa komplain. Anda mau komplain apa? Come on man, mau komplain apa gitu loh. Allah yang berdaulat itu memutuskan anaknya yang tunggal disiksa. Ditinggal. Maka saya percaya iman sejati bukan hanya percaya. Kita baca sama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Iman sejati. Bukan hanya percaya bahwa Tuhan mengasihi kita ketika Ia membuka jalan. Tapi juga tetap percaya bahwa Tuhan mengasihi kita saat ada yang lagi stuck sama bisnis. Rempong Pak, bulan ini gak ada yang closing. Yang nge-view rumah juga gak ada. Tahu dah, tabungan ke market terus. Belum anak masih kecil lagi ya. Belum beli susu, masa minta lagi gini sama nyokap, malu. Udah ini awal bulan ya. Tapi masalahnya bulan lalu cicilan akhir belum kebayar. Dia telepon, Pak kapan bayar Pak? Kadang hal-hal yang, Tuhan kalau Engkau berdaulat, Engkau mengatur segala sesuatu dengan kasih-Mu, kenapa saya harus mengalami banyak pergumulan yang bagi saya tuh sulit sekali ya. Ada satu teman kita ya, dia punya pelayanan waktu itu ke Hong Kong, harusnya pergi ke Hong Kong. Tapi kondisinya batuk, cece-nya ngomong begini, lu jangan pergi deh, lu lagi batuk. Lu ngomong sama tim, lu gak pergi. Tapi bersikukuh, tapi ini udah didoain lama. Kita harus datang, kita ditunggu. Wah, adu argumen, gak ketemu, oke deh kita cari jalan keluar. Jalan keluar gini, kamu boleh pergi, kata cecenya ya, kamu boleh pergi kalau kamu ikuti saya, periksa. General check up semua, jantung apa segala macam. Keluarlah hasilnya baik. Dokter ngomong, that's fine, you may go. Pergilah dia ke Hong Kong pelayanan, setelah pelayanan ada trip ketemu dengan keluarga di Bali. Setelah di Hong Kong, dia pergi Bali. Telepon, udah ketemu nih sama cecenya. Baik segala macam. Tak lama kemudian di Bali, orang tersebut meninggal dunia. Saya hadir di penghiburan, saya mendengarkan kesaksiannya. Anda tahu apa yang disaksikan, saya sadar, saya ngerti, mungkin saya pun akan begitu. Saya sudah ngomong dari awal, jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Kalau memang kondisinya nggak fit, jangan dipaksa. Masih ada bagian yang lain, sudah relakan saja uangnya, apanya, nggak apa-apa, nggak masalah, jangan dipaksa. Tapi kok jadi begini Tuhan, jadi begini. Sudah, pertanyaan-pertanyaan ini akan sering muncul, sudah. Akan sering muncul. Nah kita nggak akan pernah bisa tahu apa yang terjadi di hari esok, sudah. Tapi pada waktu kita belajar tentang pergumulan hidup, kedaulatan Tuhan itu tidak hanya sekedar bicara tentang apa yang saya bisa dapatkan. Maka saya yakin apapun yang terjadi, waktu Tuhan tetap yang terbaik di dalam hidup kita. Seringkali kita merasa bahwa waktu Tuhan kadang terasa lambat dan kurang cepat. Tapi yakinlah waktu Tuhan selalu tepat di dalam hidup kita. Amin. Sudah hari ini Anda mungkin datang dengan pergumulan. Anda percaya Allah berdaulat mengatur segala sesuatu dalam hidup Anda. Kerjakan apa yang Anda bisa lakukan yang terbaik, melihat kepada salib Kristus. Aku akan lakukan yang terbaik yang saya bisa lakukan. Dan saya percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidupku, Allah berdaulat mengatur segala sesuatunya. Dan saya yakin Tuhan punya maksud yang jauh lebih baik yang saya tidak pernah doakan dan pikirkan. Dan di dalam kisah Maria dan Marta, ini adalah bagiannya. Kenapa kemudian Yesus delaying time? Kenapa? Karena ayatnya muncul begini, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Dan kata percaya di sana bukan cuma confession, tapi conviction. Keyakinan yang dinyatakan, tapi juga dijalani, saudara. Dan seringkali kita orang Kristen sulit sekali untuk percaya Allah yang berdaulat. Kita merasa kita lebih pintar dari Tuhan. Karena kita tidak mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Anda kalau lihat ada kursi, lalu Anda lihat begini, ini ada kursi. Anda pegang, Anda lihat, yakin gak sih kursi ini bisa menahan beban Anda? Setelah Anda
melihat segalanya, bahannya dan sebagainya. Ya, yakinlah, ini bisalah menahan beban saya. Tapi pertanyaan sederhana, bagaimana saya bisa memastikan kursi ini menahan beban saya? Caranya duduk. Nah, banyak orang Kristen hanya di sini dan melihat Tuhan begini, Tuhan berdaulat, Tuhan maha kasih, yes. Tapi pernahkah kita belajar untuk menaruh hidup kita di dalam Dia? Ada yang pernah ikut latihan penginjilan EE gak sih? Ada yang pernah dengar ilustrasi Pak Blondin, pernah tahu? Pemain sirkus yang kemudian konon menaruh tali yang besar gitu, lalu dia berjalan dari ujung ke ujung. Masih ingat ceritanya? Menarik ya, setiap kali dia mau jalan dia tanya penonton, penonton, gue mau jalan nih tanpa jaring pengaman, kalian percaya nggak? Penonton ngomong percaya, dia jalan aman. Satu kali dia bawa kereta dorong, saudara. Saya akan berjalan di tali ini pakai kereta dorong, bukan cuma kereta, ada manusianya di atas kereta. Dia nanya lagi sama penonton, lu percaya nggak? Kalau gue bisa dorong kereta, di dalamnya ada manusia. Waduh, semua penonton teriak dong, histeris. Percaya kan gitu, sampai ada yang naik kursi kan gitu. Saking hebohnya. Dan nanti lo kisahnya kan. Tak lama kemudian sang pemain sirkus mendatangi penonton. Lalu dia bilang, bro, sis, tadi lu teriak percaya. Yuk ikut. Maksud lu apa? Lu kan percaya gue mau dorong kereta dorong. Di dalamnya ada manusia kan gitu. Nah ini kan belum ada nih manusianya. Nah gua tanya, kalian percaya nggak? Percaya kan gitu. Ya udah ikut dong. Ayo duduk. Sesederhana itu kan. Lu mau percaya? Oh ada yang sampai naik kursi. Oh, kamu. Ayo ikut di sini. Duduk. Singkat cerita nggak ada yang mau. Dan yang menarik kisah ini ditutup dengan anak kecil. Duduk. Didorong, aman, nyampe, tentrem, begitu turun, semua penonton ngerumuni anak ini. Anda tahu kan pertanyaannya? Babe lu mana? Ntar lu ada apa-apa siapa yang tanggung jawab, kan gitu? Bapak lu mana? Kalau lu jatuh siapa yang tanggung jawab? Anaknya dengan senyum ngomong, loh pemain sirkus bapak saya. Ini gambar sederhana sudah. Imannya penonton tuh apa sih? Confess. Percaya nggak? Percaya. Wah, luar biasa. Ayo duduk. Kagak mau. Nggak mau. Tapi iman anak kecil ada relasi dengan bapaknya. Anak ini bukan hanya tahu siapa bapaknya, kemampuan bapaknya, tapi dia sadar bahwa dengan mempercayakan hidupnya di tangan bapaknya, he will feel safe. Brother, bisnis lu hari ini lagi kacau, kan gitu. Jangan taruh bisnisnya di kereta, jangan. Yang ditaruh apa? Hidupnya. Dan bilang sama Tuhan, Tuhan dorong saya Tuhan. Saya tahu Engkau yang pegang hidup saya. Kalaupun di bisnis bakal kolaps, gue gak akan mati. Anda tahu kenapa? Karena kematian sesungguhnya sudah selesai di atas kayu salib. I will be fine. Mungkin gue akan capek, start from zero, mulai dari nol lagi. That's fine Tuhan, kenapa? Karena gue gak sendirian, gue sama dengan Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan ini terjadi di dalam kedaulatanmu, aku tahu ada sesuatu hal yang engkau sedang rencanakan di sana. Aku harus belajar percaya. Saudara, bagian 2 maksud Tuhan adalah ini. Ini menarik ya. Sudah 2 kali Yesus bertemu Maria dan Marta. Begitu dia ketemu dengan Marta, dia menyampaikan sebuah doktrin, sudah. Akulah kebangkitan dan hidup. Kalimatnya begitu, sudah. Jadi waktu Marta ketemu Yesus, Yesus seandainya engkau datang, bla 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 bla. Yesus merespon, akulah kebangkitan dan hidup. Pernyataan tentang doktrin, fondasi iman sejati. Tapi waktu Yesus ketemu dengan Maria, nanti kita akan coba elaborasi. Yesus gak ngomong hal yang sama, saudara. Apa yang Yesus lakukan? Gak ngomong apapun, Yesus menangis bersama dengan Maria. Wow, ini amazing, saudara. Jadi pada waktu dia berkata kepada Marta, akulah kebangkitan dan hidup. Seakan-akan Yesus sedang mengatakan begini, kamu percaya gak? Kalaupun Lazarus mati, akulah kebangkitan dan hidup, aku bisa melakukan apa yang manusia tidak bisa lakukan.
Maka bagian dari sini pelajarannya tidak ada penghiburan sejati dalam hidup kecuali apa? Percaya dan mempercayakan hidup di dalam kedaulatan Allah yang kuat dan penuh kasih. Sudah, ayo kita taruh hidup kita di tangan Tuhan yang berdaulat. Yakinlah bahwa kadang-kadang sebuah lukisan itu kita nggak bisa ngerti, tau ya. Saya kadang kalau ketemu dengan orang yang suka melukis ya, lukisannya kan, tau gak sih? Kayak dilukis tuh cepret, dilelang, 500 juta, mikir 500 juta beli kayak ginian buat apa gitu. Tapi buat orang yang ngerti art, begitu ngeliat lukisan, sesuatu hal yang kacau balau, itu terlihat indah, saudara. Betul gak? Kadang tuh hidup kita tuh kayak lukisan yang kelihatannya tuh kacau balau, saudara. Tapi kalau yang melukis Yesus, hasilnya bakal indah. Ada hal yang mungkin kita gak pernah bisa tahu saat ini. Tapi begitu kita melangkah, kita melihat kepada salib Yesus yang sudah memerdekakan saya tahu bahwa Tuhan punya maksud yang jauh lebih baik. Oleh karena itu saya mengajak kita hari ini, keterbatasan kita dalam menjalani hidup seharusnya tidak membatasi kuasa Allah yang tidak terbatas di dalam hidup. Jangan bergen sama Tuhan, saudara. Kadang-kadang Tuhan, Engkau Allah yang berdaulat mengatur segala sesuatu dan aku punya masalah. Tuhan, kalau masalah ini kelar, gue bakal A, B, C, D. Enggak, saudara. Begitu masalah ini kelar, saya yakin masalah yang berikutnya siap menanti Anda. Ya? Kalau Anda masuk ke XX1, kan ada now showing. Kan ada coming soon. Nah itu. Ya. Kayak gitu. Ya. Jadi yang now showing ya masalah sekarang. Ya. Ya, jadi begitu itu kelar, ya udah yang coming soon-nya bakal now showing gitu loh. Ya. Jadi jangan cari excuses gitu loh. Kadang-kadang kita membatasi kuasa Allah dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita terus bergumul dengan masalah yang sama. Tuhan sudah memanggil kita, Dia sudah memerdekakan kita dari kuasa dosa. Kita punya kebebasan untuk melakukan banyak hal yang Tuhan ingin untuk kita lakukan hari ini. Di dalam keterbatasan kita, saudara. Pergumulan kita hari ini tidak mudah. Karena kedaulatan Allah juga berjalan dengan kehadiran. Ini tadi yang saya spill di awal. Kebenaran dan kasih itu saling berkaitan. Kepada Marta ia berkata, akulah jalan. Tetapi pada waktu dia berjumpa dengan Maria, dia mengatakan hal yang berbeda. Mari kita melihat ayatnya yang ke-32, 35. 34. Di manakah dia kamu baringkan ketika Lazarus? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Ini waktu ketika melihat Maria ya. Dan menariknya adalah, maka menangislah Yesus. Saya coba baca pelan-pelan kalimat ini dan coba pikirkan Tuhan sang pencipta segala sesuatu, Tuhan yang mempunyai kuasa segala sesuatu, yang bisa membuat hal yang tidak mungkin buat manusia menjadi mungkin, yang bisa bekerja melampaui alam dan pikiran manusia. Dia bisa kerjakan banyak hal, saudara. Bahkan itu catatan saya Yohanes 4 ayat 50. Ketika ada Yairus dan anaknya sakit. Only in one word, saudara, sembuh. Question, kenapa Tuhan tidak melakukan hal yang sama kepada Lazarus pada saat itu? Mendengar kabar, no problem at all, gampang, ceklik, sembuh. Tapi yang Yesus lakukan adalah ketika dia ketemu Maria, masgulah hatinya, tersentuh hatinya dan menangislah Yesus, sang pencipta alam semesta, yang mempunyai kuasa, yang mempunyai banyak hal yang bisa dia kerjakan, melampaui apa yang manusia pikirkan. Tapi waktu dia ketemu dengan Maria, dia menangis bersama dengan Maria. Sekarang waktu di dalam pergumulan sudah, ada orang tuh yang udah gak bisa ngomong apa-apa gitu, yang cuma bisa nangis doang. Udah mau ngomong apa lagi? Bahkan orang yang paling dekat aja diomong udah gak bisa, sudah udah gak bisa. Tapi hari ini ada berita baik buat kita. Apa itu? Yesus memahami isi hatimu dan dia menangis bersama. Tahu gak sih? Ada banyak pilihan yang Yesus bisa lakukan. Gak usah nangis. Tenang, gue bangkitin. Gampang. Betul? Bisa gak dia? Bisa. Waktu Maria bersama dengan Yesus, dia menangis bersama. Maka saya yakin ketakutan terbesar kita bukan besar dan kecilnya masalah. Ketakutan terbesar kita adalah bersama dengan siapa kita menghadapi masalah. Mungkin masalah gak kelar. Mungkin masalah gak selesai. Tapi selama saya tahu ada orang, ada pribadi yang selalu berjalan bersama dengan saya. Yang handphonenya gak pernah nonaktif, setiap kali saya telepon dia ada.
Itu membuat saya tahu, walaupun masalah belum selesai, saya tahu saya akan berjalan bersama dengan dia. Yesus mati di atas kayu salib, aksesnya itu lebih dari 5G, saudara. Bukan Edge, bukan JPRS, saudara. Bukan gini-gini, saudara, cari handphone. Enggak, saudara. Akses total, saudara. Yesus mendengar setiap seruannya. Menangislah Yesus. Saudara, pergumulan kita hari ini apa saya nggak tahu. Tapi saya yakin mujizat terbesar dalam hidup manusia bukanlah sekedar apa yang Tuhan Yesus bisa lakukan. Tapi bagaimana Yesus yang adalah Tuhan. Yesus yang adalah Tuhan turut menangis bersama dengan engkau. Dia pegang tanganmu. Dia beri bahu. Ada lagu Tommy Page. Waduh, kelihatan tahu banget ya umurnya. Ya, yang udah kepala Tommy Page ya. Ada lagu A Shoulder to Cry On. Ya sih. Ya, kalau orang dulu pacaran, lagu ini paling sering, A Shoulder to Cry On. Dan mungkin hari ini beberapa orang butuh a shoulder to cry on. Dan gokilnya Yesus ngomong, I give my shoulder for you to cry on. Wah, gokil sudah. Masalahnya gak kelar sih. Tapi saya tahu ada orang yang memeluk saya, memegang tangan saya. Dan berjalan bersama dengan saya. Ada beberapa orang yang hari ini bergumul dengan sakit penyakit, saya gak tahu juga. Anda sudah ke US, ke Cungko, ke Pineng, kemana. Dan udah mulai, aduh kayaknya gak ada. Saya tahu beberapa pasutri hari ini juga bergumul karena belum punya anak. Coba bayi tabung, banyak hal. Tapi rasanya kok kita sulit. Hari ini pesan firman Tuhan adalah datang kepada Tuhan, Dia Allah yang berdaulat. Jangan pikirkan tentang Allah seperti pikiran. Apa yang tidak mungkin buat manusia mungkin buat Tuhan. Kenapa? Karena Sang Pencipta alam semesta ini juga mau turun ke dalam dunia mati di atas kayu salib. Yang tidak mungkin buat manusia, mungkin buat Tuhan. Karena Dia kemudian menyelesaikan masalah kita yang terbesar, yaitu dosa manusia. Saudara, pergumulan inilah kita sadar kehadiran Allah dan keberdaulatannya. Dan yang menarik yang terakhir, kenapa Yohanes mencantumkan ayat 2 dan 3? Buat apa informasi ini? Kalau Anda membaca, siapa Maria? Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. So what? Seakan-akan Yohanes ingin memberikan sebuah pesan begini, gini loh. Maria dan Marta itu sama Yesus. Hepeng. Teman baik, best friend. Edun circle one. Nomor 1. Dekat banget. Harusnya kalau dia dekat, kalau dia teman baik, kalau butuh apa-apa, datangnya cepat gak? Cepet dong. Cepet dong. Tapi seakan-akan Yohanes sengaja menaruh bagian ini untuk menjelaskan bahwa bukan karena orang tersebut baik sama Yesus, maka seharusnya Yesus tolong dia dengan cepat. No. Bukan itu, saudara. Dan ini menjadi mindset banyak orang Kristen. Tuhan, saya sudah ke gereja. Tuhan, saya sudah baik. Tuhan, sudah pelayanan. Kalau memang saya sudah melakukan segala sesuatunya, kenapa Tuhan hal yang buruk harus terjadi kepadaku? Jadi bargain. Tapi waktu Yohanes menjelaskan siapa Maria, Maria itu dekat sama Yesus. Tiap kali WA-an. Setiap kali upload foto Yesus yang pertama nge-likes Maria. Kurang apa coba? Nge-share. Deket. Suka hangout. Kurang apa? Ini deket. Bahkan dia mau berkorban buat Yesus, ini Maria. Tapi seakan-akan ada sebuah pesan, bukan. Allah yang berdaulat itu mengatur segala sesuatu bukan karena kita baik, ini dia poin. Kita baca sama-sama, 3, 2 ya. Bukan karena kita baik, maka Tuhan mau menolong kita. Tapi karena Dia Tuhan yang, maka Ia mau menolong kita walaupun Saudara, siapa di sini yang berani menganggap dirinya baik? Rasanya gak ada ya, betul gak sih? Tapi Tuhan tolong kita gak sih? Karena ada orang dalam bagian tertentu tuh sulit memahami, maksudnya dia nyimpen dosa, dia melakukan dosa. Tapi kebaikan Tuhan tuh tidak mengubah hidupnya. Berarti something wrong gitu lah. Kalau hari ini kita ditolong oleh Tuhan, sampai dengan detik ini saya bisa berkata, Tuhan, aku ada di sini karena Tuhan, tangan-Mu tidak pernah meninggalkan aku. Di tengah-tengah semua masalah pergumulan,
Sudah ngerti gak sih? Ada banyak hal yang masih bisa kita syukuri kan? Amin gak sih? Yang pasti adalah yang kita syukuri penebusan Yesus kan? Masih banyak hal yang kita bisa syukuri. Walaupun kita jahat, Tuhan tidak pernah jahat sama kita. Sudah. Dia terus menolong kita. Ada orang yang menjadikan Tuhan tempat pelarian. Ada orang yang melarikan diri dari Tuhan. Dan Anda tahu, apapun pilihan Anda, Tuhan tetap berlari mendapatkan engkau. Tidak ada tempat yang terlalu jauh sehingga Tuhan tidak bisa mendekap engkau kembali. Begitu tangan Tuhan, saudara. Kalau Anda berpikir kalau Anda baik, Tuhan menolong Anda tidak ada bedanya dengan anak sulung. Anda tahu? Anak bungsu kan udah ngambil duit tuh, ngabisin duit bokapnya. Udah foya-foya. Begitu dia balik dikasih pesta, betul? Anda ingat gak kisahnya? Begitu ada pesta buat anak bungsu, anak sulung ngapain? Yang bener aja loh. Gue udah masak, udah ngepel, gue udah nyapu, udah ganti genteng, gue udah ngasih segala sesuatu. Tapi tidak satu kali pun engkau membuat pesta kepadaku. Itu mindsetnya sudah. Dan kita sering kali ada di dalam sana sudah. Kita berpikir kalau Tuhan baik, bisnis gue bakal lancar. No saudara. Ketika engkau brengsek dan bajingan pun tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi kalau kebaikan Tuhan yang begitu nyata walaupun saya jahat Tuhan tetap baik. Membuat saya berpikir kenapa saya terus hidup jahat. Betul gak sih? Halo? Kalau dia begitu baik menolong saya. Kenapa saya terus hidup di dalam dosa? Saudara, Tuhan tidak pernah salah dalam memilih anaknya. Meskipun anak-anaknya sering berbuat pilihan yang salah. Kalau bisnismu mulai gak jelas ya. Hati kecilmu ngomong ini gak baik sih. This is the word of God for you. Repent. Jangan Anda berpikir dengan cara Anda, kalau pakai cara ini gue bakal cuan. No. Enggak begitu. Yang terbaik yang sudah Tuhan kasih hidupnya. Pandang kepada salib dan percaya. Kalaupun aku tidak melakukan hal itu, Tuhan punya beribu macam cara untuk memberkati hidupku. Lepas dari apa yang aku bisa pikirkan, Dia Allah yang berdaulat. Kedaulatannya berjalan bersama dengan kasih-Nya. Dan ketika Anda gagal, kegagalan Anda tidak pernah menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup Anda. Dan saya beritahu saudara, orang yang sudah ditarik dengan keindahan surgawi, tidak akan tertarik dengan keindahan duniawi. Karena mereka yang sudah melihat keindahan surgawi, karya salib Yesus yang ajaib, hatinya tidak lagi tertarik dengan keindahan duniawi. Walaupun dia masih hidup dalam dunia saat itu. Last but not least, ini dia saya quote dari Charles Spurgeon. God is too good to be unkind and He is too wise to be mistaken. Tuhan terlalu baik untuk tidak mengasihi kita terus menerus. Dia penuh hikmat sehingga Dia tidak mungkin berbuat yang salah. Tapi waktu kita gak bisa melihat tangan Tuhan sedang bekerja di dalam hidupmu hari ini, percayalah hatinya tetap mengasihi engkau. Hatinya tetap mengasihi engkau. Peganglah salib Tuhan. Hiduplah di dalam Injil Tuhan. Berjalanlah melakukan banyak hal dengan langkah yang kecil. Bersama dengan Tuhan yang besar. Dan ketika engkau melihat ke belakang, engkau akan takjub. Betapa kuasa Injil itu membuat hal yang tidak mungkin bagimu menjadi mungkin. Di dalam hidupmu hari ini. Anda bergumul dengan relasi keluargamu dalam bisnismu. Percayalah Allah berdaulat memegang hidupmu hari ini. Saya yakin yang membuat kita hidup bukan pekerjaan. Karena tanpa pekerjaan Tuhan bisa menghidupi kita, saudara. Kalau Anda diberikan pekerjaan hari ini, pekerjaan adalah sebuah sarana kita bisa menghormati Tuhan. Yang terbaik. Dan saya yakin orang yang menghormati Tuhan tidak pernah ditinggalkan sendirian. Menjalani kehidupan ini. Mari kita berdoa.